dulu baru ke Pak Abraham ya, sekarang ya. Tiga orang. Oke, jangan lupa Ryan, jangan balik Ryan. Ya, semua kami habis mendampingi Pak Abraham Samad, penyidik di unit 2 Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ada sekitar 56 pertanyaan Bang ya yang dilemparkan ke Pak Abraham Samad dengan memakan waktu kurang lebih hampir 10 jam. Dari jam 10 pagi sekarang sampai jam 8 malam. Karena mutik yang lama. Ya. Pada intinya ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kaitan dengan kasus ijazah palsu dan juga sebetulnya berkaitan dengan banyak hal yang berkaitan dengan podcast ya Bang. Berkaitan dengan podcast, namun kami menyayangkan beberapa hal. Pertama di antaranya adanya kebanyakan pertanyaan justru keluar dari kejadian ataupun waktu kejadian dan tempat kejadian yang sudah tertuliskan dalam surat panggilan. Dalam surat panggilan itu dituliskan bahwa kejadian itu terjadi tanggal 22 Januari. Sedangkan banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik itu berada di luar dari tempus dan locus delicti yang sudah ditulis dalam surat panggilan. Sehingga kami menduga ada nuansa kriminalisasi dan juga ada nuansa pengekangan kebebasan berekspresi dan berpendapat di internet yang dialami oleh Pak Abraham Samad. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman media yang setia menunggu ya, dari pagi sampai malam. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih buat seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tetap memberikan dukungan dan support yang penuh selama kita menjalani pemeriksaan di Polda ini. Menarik tadi pemeriksaan yang berlangsung cukup waktunya sebenarnya, tapi kalau kita lihat sebenarnya lamaannya itu karena secara teknis ya, pengetikan, kemudian tanda tangan, ada 24 rangkap dan lain sebagainya, kemudian istirahat. Jadi itu yang memakan waktu yang cukup lama. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa kalau kita lihat di surat panggilan itu kan locus tempus delictinya tanggal 22 Januari dan tahun 2025. Tapi ternyata dalam perkembangan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik itu rata-rata keluar dari dari substansi surat panggilan ya. Tapi pada intinya dari pertanyaan-pertanyaan itu lebih banyak menanyakan tentang isi podcast saya, isi wawancara saya terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa Kurnia dan Rizal Fadila. Jadi hampir sebagian besar pertanyaan diarahkan ke sana. Oleh karena itu sebenarnya kita agak sesalkan karena kalau dilihat dari surat panggilan tempus locus delictinya itu tanggal 22 Januari, tapi itu tidak terlalu banyak dielaborasi. Karena kenapa saya katakan tidak terlalu banyak dielaborasi? Karena kalau berpatokan pada tanggal 22 Januari 2025 sebenarnya bisa dipastikan saya tidak bisa dimintai keterangan sebagai saksi karena saya tidak mengetahui peristiwa itu, tidak melihat dan tidak merasakan. Oleh karena itu tadi teman-teman lawyer menyatakan ketika kita kunci jawaban terakhir bahwa sebenarnya proses pengambilan BAP pada hari ini itu melanggar kitab undang-undang hukum acara karena tidak sesuai dengan surat panggilan mengenai tempus dan locus delictinya. Selain tidak sesuai dengan KUHP, dia juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi walaupun demikian,
kita tetap menandatangani BAP tadi yang terdiri dari 24 rangkap. Kira-kira sampai di situ yang jelas intinya sebenarnya kalau kasus ini terus di blow up, ya, dikapitalisasi oleh penyidik dan dipaksakan, maka ini adalah sebuah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ini bukan bicara tentang saya, tapi berbicara tentang nasib kalian para media dan para YouTuber. Karena kalau ini terus dibiarkan tanpa ada perlawanan, maka saya khawatir orang-orang tidak lagi berani memberitakan hal-hal yang sifatnya mengandung pelurusan sebuah perkara. Orang tidak berani lagi memberitakan hal-hal yang seharusnya diungkap kepada publik agar itu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat teman-teman seluruh insan pers. Jadi kita tidak berbicara tentang Abraham Samad, tapi kita berbicara tentang ada upaya untuk membungkam, ya, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan sikap kritis dari masyarakat sipil, dan sekaligus mempersempit ruang demokrasi. Ini yang paling berbahaya. Karena kalau ini terjadi, maka saya khawatir negara kita mengalami kerusakan demokrasi yang begitu parah. Kira-kira sampai di situ dulu yang saya sampaikan. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan dari teman-teman? Oh ya, mungkin saya tambahkan begini. Sebagaimana struktur yang sudah kami update sebelumnya, bahwa pertanyaan-pertanyaan di awal itu masih seputar tentang identitas dan hal-hal yang berkenaan dengan identitas, ya, riwayat hidup begitu. Kemudian struktur pertanyaan berikutnya ditanyakan dengan sejumlah nama-nama, apakah oleh saksi dikenal begitu. Dan memang ini dikaitkan dengan terlapor yang dari 12 terlapor itu 11 diantaranya menjadi materi muatan untuk dijadikan pemeriksaan Pak Abraham Samad begitu. Jadi strukturnya adalah ini dikaitkan untuk laporan terhadap 11 terlapor lainnya begitu. Dan memang tadi sejumlah link-link YouTube juga disampaikan, dan memang kami juga sangat menyayangkan semestinya surat panggilan itu tidak boleh keluar, ya, pemeriksaannya dari apa yang sudah diterapkan atau sudah diberitahukan kepada klien kami Pak Abraham, yakni seputar peristiwa 22 Januari 2023 25 begitu. Dan harusnya kami punya hak untuk tidak memberikan jawaban karena pertanyaan keluar dari surat panggilan. Tetapi sekali lagi kami ingin menegaskan beberapa hal, dan klien kami tadi kami sarankan untuk terus memberikan jawaban. Yang pertama, Pak Abraham Samad adalah warga negara yang baik, yang taat hukum, yang tidak, ya, lari dari tanggung jawab hukum untuk diambil keterangannya dalam proses penyidikan. Terlepas beliau tanpa dilaporkan oleh pelapor Saudara Joko Widodo dijadikan satu di antara 12 orang terlapor yang sudah dikonfirmasi oleh kawan-kawan media kepada Saudara Joko Widodo, tapi tidak pernah mengakui ada nama-nama termasuk Pak Abraham Samad. Padahal dalam konteks pelaporan di surat panggilan juga sudah jelas bahwa Pak Abraham Samad diantaranya dipanggil karena ada proses penyidikan maksud kami yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya sehubungan dengan adanya diantaranya dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Semestinya dari penyidik harus jelas dulu siapa orang yang dilaporkan yang diduga yang melakukan fitnah terhadap Saudara Joko Widodo. Dan dalam jawaban Pak Abraham Samad itu tidak ada kaitannya dengan apa yang sedang disidik oleh penyidik Polda Metro Jaya berkaitan dengan fitnah dan juga pencemaran. Dan apalagi tidak ada nama yang diakui oleh Saudara Joko Widodo selaku pelapor terhadap Pak Abraham Samad yang dikatakan hari ini dipanggil sebagai saksi untuk menerangkan tentang keadaan yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami sendiri berkaitan dengan dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran. Yang kedua, memang ada semacam kompilasi laporan dari Saudara, ya, Samuel Sweken, ya, juga Andi Kurniawan, dan termasuk juga Lecumanan. Tetapi juga hari ini, ya, kita tidak bisa memilih dan menetapkan apakah jawaban ini terkhusus untuk Saudara Joko Widodo atau untuk yang lain. Karena itu kami meminta kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk menegaskan sebenarnya siapa sih yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Jangan sampai anak bangsa menjadi korban atas laporan dengan dalih direndahkan serendah-rendahnya dan dihinakan sehina-hinanya, tetapi nama yang disebutkan itu bukanlah yang dikehendaki atau bukan yang dimaksud oleh Saudara Joko Widodo. Karena penyidik, sekali lagi saya tegaskan, tidak berwenang untuk menentukan nama-nama yang dianggap mencemarkan, yang dianggap mengedarkan fitnah, karena, ya, tuntutan untuk melakukan tindakan pada kasus fitnah dan pencemaran itu subjektif kembali kepada korban, yakni pelapor dalam hal ini Saudara Joko Widodo. Janganlah dicampur adukan antara delik umum dengan delik khusus yang kemudian seolah-olah Pak Abraham Samad juga bagian dari orang yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Dan kami juga meminta melalui forum ini
kepada Saudara Joko Widodo untuk ditegaskan siapa sih nama yang dilaporkan, agar kami sebagai tim hukum juga tegas memberikan pemilihan dan penetapan materi pembelaan berkaitan dengan tuduhan apa yang dituduhkan oleh oleh Saudara Joko Widodo melalui laporannya kepada klien kami. Dan terakhir kami ingin tegaskan bahwa sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, beberapa klien kami akan dilakukan penundaan dan sudah dilakukan penundaan, dan hari ini sebagaimana janji kami sebelumnya, klien kami Pak Abraham Samad akan menetapi panggilan, dan ini kita dari kami. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Abraham, kan nama Pak Abraham muncul pada saat status perkara ini sudah naik dalam penyidikan. Pada saat sebelumnya kan Pak Abraham, kalau tidak ingat saya, tidak pernah diperiksa pada saat proses penyelidikan. Nah, munculnya nama Pak Abraham di dalam proses penyidikan ini mungkin asal muasalnya gimana Pak Abraham? Dan secara kuat boleh nggak sih munculnya orang setelah status ini naik kepada penyidikan? Saya pikir pertanyaan itu sebenarnya lebih pantas diajukan ke penyidik ya. Kenapa tiba-tiba dia memasukkan nama saya? Jadi nanti pertanyaannya diajukan aja sama penyidik. Kenapa tiba-tiba di proses penyidikan baru keluar nama saya untuk dipanggil sebagai orang yang diperiksa sebagai saksi? Kira-kira begitu ya. Oke? Pak, ya penjelasan Bapak, jadi Bapak minta kasus ini di SP3 atau di mana Pak? Enggak, kita jangan berbicara dulu tentang SP3 atau bagaimana. Kita harus mengikuti dulu proses pemeriksaan ini supaya kita bisa mengoreksi apa kesalahan-kesalahan dalam proses yang dilakukan oleh Polda di tingkat penyelidikan maupun penyidikan, agar supaya kita bisa meluruskan ke depan. Karena sekali lagi saya katakan ini bukan tentang saya, tapi ini adalah tentang nasib penegakan hukum ke depan. Jadi saya ingin tekankan bahwa saya sangat paham soal proses penyidikan, karena kurang lebih 5 tahun saya sebagai penyelidik sekaligus penuntut di Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu tadi saya melihat surat panggilan dengan pertanyaan-pertanyaan itu sama sekali itu melanggar kaidah-kaidah yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan itu termasuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Itu yang berbahaya. Oleh karena itu saya ingin luruskan sebenarnya agar supaya jangan ada warga negara, jangan ada masyarakat nanti yang tidak mengerti hukum itu bisa mengalami yang namanya denial of justice, ya, pengingkaran terhadap keadilan karena mereka tidak paham tentang prosedur atau proses yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kira-kira seperti itu. Pak, soal ini Pak tuntut apa kasus Sylvester Pak, ini tanggapannya dari Pak Samad gimana? Oke, itu nanti pertanyaan terpisah ya. Jadi kita coba fokus pada pemeriksaan Pak Abraham sama saja ya. Sebentar kalau mau ditanya itu silahkan tanyakan sama penyelenggara lain. Oke, mungkin saya ingin sedikit tambahkan ya. Kami juga yang ikut mendampingi Pak Abraham Samad. Tadi sudah disampaikan bahwa ada sekitar 56 pertanyaan. Memang di awal-awal pertanyaan itu sangat teknis ya, terkait dengan podcast ya Abraham Speak Up. Ditanya apakah ada sumber dananya dari mana gitu ya, siapa pengelolanya, apakah berbadan hukum atau tidak. Tapi karena pertanyaannya tidak sesuai dengan surat panggilan, maka Pak Abraham Samad pada pertanyaan selanjutnya itu lebih banyak menjawab adalah saya akan menjawab apabila gitu ya jelas dan saya memahami terkait peristiwa tanggal 22 Januari 2025. Jadi pertanyaan tentang masalah wawancara dengan Roy Suryo, jawabannya kira-kira seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan saudara apabila saya sudah memahami peristiwa tanggal 22 Januari 2025 itu sampai pertanyaan-pertanyaan yang terakhir. Jadi yang menariknya adalah kira-kira ada 2 poin pertanyaan besar yang ditanyakan oleh penyidik. Yang pertama adalah terkait dengan wawancara Pak Abraham Samad dengan Bang Roy Suryo tanggal 13 April 2025. Ya, jadi bahkan itu juga dikutip beberapa kata-kata yang dianggap bahwa ini masuk kategori pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu ya, pasal 310 dan pasal 311. Tapi kemudian yang menarik adalah kenapa kemudian penyidik juga mencecar pertanyaan soal TPUA. Apa hubungannya TPUA dengan Abraham Samad? Pertanyaan misalnya, apakah saudara mengetahui organisasi TPUA? Siapa pengurusnya? Siapa tokoh-tokohnya? Apakah saudara hadir di Jogja, KUGN? Datang dia, apakah saudara juga datang ke rumahnya Pak Joko Widodo di Solo? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan menurut saya adalah sesuatu yang dibuat sedemikian rupa, padahal Pak Abraham Samad sama sekali tidak terlibat. Dia tidak ikut juga ke UGM dan juga tidak ikut ke Solo. Jadi 2 poin itu, dan
tentu ini tidak sesuai dengan surat panggilan bahwa di situ adalah terkait dengan peristiwa tanggal 22 Januari 2025. Jadi lebih banyak Pak Abraham Samad menjawab demikian. Kira-kira begitu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih ya. Pak Samad. Ya, itulah sobat ya, poin-poin yang dikemukakan oleh Pak Abraham dan tim kuasa hukumnya. Sebentar. Masih berkah orang kompak ya. Ya sudah, terima kasih ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah jaga kesehatan, Pak. Walaupun saya tidak kenal namanya, tapi sekali lagi terima kasih banyak. Ya, atas syukurnya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Ya, untuk kita tetap selalu mengikuti perkembangan jalannya proses hukum di Indonesia. Ya. Oke, thank you. Terima kasih. Sampai ketemu lagi semuanya ya. Oke. Tadi kamu makan apa ayam nggak? Daniel. Ayo Pak, yang paling ganteng. Besok ya. Kita besok ya. Ada Pak ya. Ini rasanya Gufron. Apa? Dia ikut dulu tuh waktu yang sos apa kan? Sos apa itu pasang? Sos bau apa? Oh iya, bau. Udah lama enggak main. Kalau bau dulu dia ikut. Iya, kalau bau dia ikut dulu. Alumni. Tapi mudah-mudahan proses Pak Abraham ini juga bagian dari bisa jadi mendekatkan ke revolusi. Ini kalau Nelayan ini luar biasa. bisa jadi kan, kehendak Allah kan. Ini saya tahu ini kata-kata yang ucap ini hasil pelatihan di LBH. Evolusi hari ini dimulai dari Pati soalnya. Iya. Tidak lagi dari Pati. Namanya kan proses, nggak ada yang tahu. Benar. Ya, Pak. Oke ya. Pak Gubron, thank you. Makasih ya. Kenapa nggak bicara sih? Nggak mau bicara ini. Sudah mau pengen tenar di dalam. Saya sudah lemes. Masih jadi orang bicara. Apakah ini akan ada laporan ke komisi selaku yang kerjasama ya, komisi yang bersama dengan kepolisian terkait adanya ketidaksesuaian ya dalam pemanggilan terhadap para saksi? Ya, saya pikir ini adalah bagian dari tugas Komisi 3 untuk melakukan pengawasan sekaligus evaluasi kinerja institusi Polri, dalam hal ini kinerja penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Mengingat tadi ada dua hal ya yang perlu dikoreksi. Pertama soal prosedur, yang kedua soal substansi. Soal prosedur yang berkaitan dengan pemanggilan, kan semestinya pemanggilan itu menyebutkan lokus dan tempus dugaan adanya tindak pidana, atau bahasa masyarakatnya adalah menyebutkan waktu dan tempat yang diduga ada tindak pidana yang itu akan diambil keterangannya oleh saksi. Kan tadi sudah dijelaskan di surat itu, lokus dan tempusnya adalah di 22 Januari 2025. Tempusnya ya, lokusnya ya, lokasinya itu kurang jelas ya, yang jelas tanggalnya itu. Namun peristiwa terkait 22 Januari 2025 itu sendiri tidak dijelaskan oleh penyidik, yang itu harusnya dijelaskan kepada saksi sebagai dasar untuk memeriksa saksi. Karena saksi kan pasti akan ditanya apakah saksi melihat, mendengar, mengetahui sejumlah peristiwa di 22 Januari 2025. Yang pelanggaran substansinya justru pertanyaan masuk pada hal-hal yang tidak terkait di tanggal 22 Januari, seperti podcast yang dilakukan oleh Abraham Samad di Abraham Samad Speak Up begitu, yang justru menjurus kepada
Satu tindakan secara substansi kami menilai ini pembungkaman kepada kebebasan berekspresi berpendapat dalam ruang digital melalui kanal YouTube. Kan apa yang sebenarnya ya diwawancarai oleh Pak Abraham Samad ini kan lazim kita temui di berbagai media mainstream ya. Dan saya sendiri sering sekali diundang untuk berdiskusi tentang materi ijazah palsu ini di sejumlah media-media swasta nasional, baik TV maupun podcast YouTube, dan itu tidak ada masalah. Kenapa kalau dipersoalkan gitu? Ini kan kami khawatir akan menimbulkan teror publik sehingga seolah-olah media itu khawatir kalau mengundang narsum, membahas sesuatu yang sensitif, dianggap dia bagian dari kejahatan dan kemudian akan dipanggil-panggil oleh polisi. Ini kan akan menjadi presiden buruk. Nah, karena itu menurut saya memang kita harus meminta kepada Komisi 3 DPR RI sebagai mitra institusi kepolisian dalam proses penegakan hukum agar melakukan pengawasan atau sekaligus koreksi terhadap kinerja penyidikan, ya khususnya di kasus laporan saudara Joko Widodo ini. Yang paling penting adalah tadi kami juga sudah memasukkan kritik ya berkaitan dengan pasal-pasal delik aduan yang semestinya memang penyidik tidak boleh menindaklanjuti laporan atas delik aduan yang tidak didefinitifkan siapa sebenarnya pihak yang mencemarkan atau memfitnah. Kenapa delik pencemaran 310 KUHP itu sangat subjektif. Maksudnya adalah mencemar atau tidak itu tidak bisa diwakilkan pemikirannya atau perasaannya kepada orang lain, termasuk kepada penyidik. Harus korban sendiri yang merasakan apakah dirinya dicemar atau tidak, dan korban itu yang akan harus menunjuk hidung siapa yang mencemarkan saya. Karena memang aspek pencemaran ini tak selalu berkaitan dengan relevan atau tidaknya sebuah statement. Misalkan orang itu kulitnya hitam disebut kamu hitam ya, nah orang itu boleh saja merasa tersinggung, tercemar. Nah, memang kalau fitnah itu memang harus berbeda dengan fakta atau tidak sesuai dengan fakta. Nah, 310 311 KUHP itu adalah delik aduan, bahkan aduan mutlak yang kewenangan menuntut yang dilakukan oleh jaksa atau penyidikannya itu tidak bisa dilakukan kecuali ada komplain atau satu aduan yang merasa si korban ini tercemar atau difitnah. Nah, ini kan tidak muncul. Dan memang tadi secara substansi yang menjadi soalan yang kita kemukakan adalah nama Abraham Samad ini tidak pernah muncul dalam proses penyelidikan. Karena kita tahu laporan yang disampaikan oleh saudara Joko Widodo di 30 April 2025 yang lalu itu hanya berkenaan dengan laporan pada 5 inisial ya. Saat itu kan ES, TT, RS, RFS, sama K. Nah, baru kemudian ternyata muncul 12 orang nama terlapor. Nah, ini juga harus ditegaskan apakah terlapornya adalah bagian dari pengembangan laporan saudara Joko Widodo atau terlapor ini adalah terlapor yang terpisah, mengingat ada kumulasi ya. Beberapa laporan lainnya ya dari Maret Samuel Sweken, Andi Kurniawan termasuk Decumanan yang memang digabungkan yang pasalnya berbeda dengan apa yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Yang terakhir menurut saya memang bukan hanya Komisi 3 ya, kita semua rakyat desa harus ikut mengontrol jalannya proses penegakan hukum di negeri yang kita cintai ini, karena kita tidak ingin ya hukum itu hanya dijadikan alat represi, alat kriminalisasi untuk membungkam suara-suara masyarakat yang ingin menyuarakan kebenaran. Itu ya, cukup ya. Yuk, kasih. Terkait pemeriksaan Pak Abraham ini, seperti ini ada tim publik bisa menilai ya, dipaksakan ya, kesan dipaksakan gitu Bang. Mana ada tanggapan nih Bang? Ya jelas dipaksakan. Nah, dilihat dari indikasinya tadi nama sebelumnya di penyelidikan tidak ada, tiba-tiba ada. Kedua, peristiwa yang jadikan pemanggilan di 22 Januari ternyata pemeriksaan ditanyakan peristiwa yang lain. Ketiga, hal-hal yang dikomplain sebagai bentuk daripada proses penyidikan adalah peristiwa yang itu masuk kategori kebebasan atau kemerdekaan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Jadi melalui 3 indikator ini bukan hanya pemaksaan, menurut saya ini adalah pembungkaman. Begitu. Oke, cukup ya. Apa lagi? Tadi kan ada Pak Abraham menyatakan bahwa pemeriksaan dia melanggar kitab undang hukum acara, Bang. Iya. Itu ada nggak upaya hukum lanjutnya, kayak misalnya pelaporan balik terhadap seorang yang melaporkan dirinya, Bang? Kami harap dengan kritik ini ke depan pemanggilan saksi-saksi yang lainnya sudah bisa mengikuti proses dan prosedur yang diatur KUHP, karena tujuan daripada kita itu ingin meluruskan proses dan prosedur yang selama ini keliru dan bisa kembali sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP. Karena apa? Karena kami ingin hukum itu benar-benar ditegakkan. Gitu. Di antaranya apa? Ya kalau peristiwanya 22 Januari ya pertanyaannya seputar peristiwa itu, jangan ngalor ngidul kemana-mana begitu. Ya, gitu doang ya. Oke, ya, makasih. Baik dia. Allah Akbar. Iya, pegawai juga. Nungguin. Ini nih, aman. Nanti naik apa? Ya, naik. Hah? Naik. Ya itu tadi Sobat RH, saya mau bertanya, cuman sudah lemas sekali saya dari pagi di sini jam 9:30. Masih live. Iya, sambil aja saya
berhentiin aja ini biar 30 menit. Oh iya, dikit lagi. Jadi langkah hukum ke depannya gimana Pak Ustadz? Pak maaf saya nih. Pak. Iya. Jadi sebentar ya kita menunggu langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh penyidik. Karena 9 klien kita yang lain kan hari Senin yang lalu sudah mengajukan permohonan penjadwalan ulang yang kami harapkan bisa dijadwalkan setelah 17 Agustus. Tapi dalam proses itu tentu saja mudah-mudahan hal-hal yang tidak pas atau keliru dalam proses pemeriksaan Abraham Samad hari ini tidak diulangi kepada Suryo jadwalnya. Jadi 9 orang yang saya maksud respons Yanipar, kemudian sudah Pak Abram juga udah selesai. Oh, sampai ketemu lagi kayaknya udah selesai. Nggak apa-apa. Derek tidak. Yang penting semua lancar. Lanjut lancar. Yuk, mari. Derek yuk. Alhamdulillah ya udah. Yuk. Itu Pak Suryo Pak. Oh iya. Terus. Ya kita menunggu penjadwalan itu karena kemarin kan jadwalnya Pak Roy itu beliau ada kegiatan lain yang berkaitan dengan perayaan 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Dan kami belum dapat jadwal lanjutan ya kita tunggu saja begitu. Untuk acara besok nih Bang Burhanuddin, apakah itu menyangkut ijazah profesi juga? Apa hanya agenda? Oh enggak, kalau besok itu kita agenda untuk pembelaan Charlie Chandra. Yuk mari hati-hati ya. Sampai jumpa. Yuk waalaikumsalam. Dalam rangka membela Charlie Chandra dan perjuangan untuk melawan kezaliman proyek PIK 2 yang dimiliki oleh Alduan dan Antoni Salim gitu. Okay. Berpisah ya kita. Yuk, Oke, sampai ketemu lagi ya. Oke, Bang, terima kasih banyak. Ya, oke, Sobat Era. Motor saya di sana lagi di depan. Oh, motor di sini. Motor Abang di sini. Naik ojek. Oke. Ya, itulah tadi pernyataan dari Bang Kozainuddin. Jadi belum ada waktu yang ditentukan ya untuk pemeriksaan terhadap Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dan responnya. Oke, untuk Sobat Era sekalian, sekian dulu live hari ini. Kita sambung lagi di acara besok ya, ya agenda Cari Chandra yang diadakan oleh Bang Kozainuddin di Gedung Juang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.